Oke guys, setelah momen seru banget di Aviary TMII, sebenarnya kami masih pengen lanjut eksplor lebih lama. Tapi cuaca hari ini kayaknya kurang mendukung. Langit makin gelap, angin mulai kencang dan hujan turun cukup deras. Begitu sampai di dalam PPI PTK, rasanya langsung lega. Akhirnya bisa masuk area indoor, kering, hangat, dan tetap bisa lanjut jalan-jalan. Akhirnya kita eksplor di PPI PTK, jamnya sudah sore, jadi banyak alat peraga yang tidak berfungsi guys. Jadi kita langsung eksplor yang masih bisa dilihat. Ben mulai keliling sambil lihat-lihat. Ini alat apa? Yang ini bisa diapain lihat? Kas Ben, kalau ketemu alat peraga, pasti langsung pencet-pencet, diputar-putar, dicoba satu-satu. Jadi ngerasa karena datangnya sudah sore, beberapa alat peraga terlihat nggak ada pendamping yang menjelaskan. Jadi Ben banyak eksplor sendiri, coba-coba, dan nebak-nebak fungsinya. Beberapa alat peraga juga terlihat ada yang tuasnya nggak ada, atau alatnya nggak berfungsi maksimal. Sayang sekali, padahal cukup penasaran loh. Di salah satu alat peraga, Ben nemu alat peraga tentang warna dan citra. Ada yang bikin warna kelihatan berubah, ada yang bikin animasi dengan optical illusion, tergantung dari sudut pandang. PPI PTK ini keren banget. Tinggal sedikit sentuhan lagi supaya pengalaman pengunjungnya bisa makin maksimal. Lanjut jalan, CJ dan Ben mencoba sensasi di area Cinema 4XD. Di depan udah kelihatan kacamata 3D dan kursi-kursi yang bisa bergerak. Mereka sudah menunggu-nunggu yang ini, waktunya nonton dengan cara yang beda. Begitu pakai kacamata 3D, sensasinya langsung beda. Filmnya terasa lebih hidup, dan pas kursinya mulai goyang, semua langsung refleks pegangan. Soal filmnya, kami gak mau bocorin, biar kalian aja yang datang langsung ke sini dan ngerasain sendiri gimana rasanya nonton di Cinema 4XD. Kalau penasaran, itu jadi alasan yang pas buat kalian main ke PPI PTK. Setelah Cinema 4XD, Ben lanjut sebentar ke beberapa ruangan lain. Ada ruangan ilusi yang bikin ukuran badan kelihatan beda. Dari satu sudut, CJ kelihatan kecil banget dibanding Ben. Pindah posisi sedikit, malah kelihatan jadi raksasa. Lanjut ke area menggambar, CJ dan Ben semangat untuk mewarnai dari bentuk yang disediakan. Dan ternyata, setelah mewarnai, gambar dapat di-scan. Lalu, muncul deh di dinding interaktifnya. Cari dulu. Mana yang punya aku? Mana punya aku? Mana punya aku? Kok nggak ada punya aku? Iya, tuh. Ini punya aku. Oh, I guess. Itu apa tuh kak? Subscribe guys. Subscribe. Ayo subscribe guys. Lalu ada juga di area yang sama untuk membuat planet sendiri.
Tinggal scan QR code-nya, Sini guys. lalu buat nama. Muncul deh planet di dinding peraganya. Oke guys, bentar lagi bakal. Oke, katanya sih udah ya. Mana ya? Nih, nih. Ya kita coba ke Bennett yuk. Bennett. Oh, ini planetnya Bennett guys. Gak selesai di sana, waktunya lihat peragaan Tesla Coil. Sebelum melihat peragaannya, CJ dan Ben penasaran sama generator listrik statis. Namanya generator Van de Graaff. Adalah alat peraga sains yang menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi, tapi arusnya sangat kecil, jadi aman untuk demonstrasi. Kenapa rambut bisa berdiri? Begini cara sederhananya guys. Saat tangan menyentuh bola logamnya, tubuh kita ikut terisi listrik statis. Setiap helai rambut mendapat muatan listrik yang sama. Karena muatannya sama, rambut-rambut itu saling tolak-menolak. Akhirnya, rambut berdiri dan menyebar. Makanya kelihatannya kayak, kok rambutnya naik semua? Waktu peragaan Tesla Coil, Ben penasaran kenapa ada yang berani masuk ke kurungannya. Akhirnya Ben ikutan memberanikan diri untuk mencoba ikut masuk. Selesai, ternyata nggak seserem dugaan Ben. Nggak terasa apa-apa, aman. Nggak terasa, waktu sudah makin sore. Beberapa area mulai sepi dan kami sadar waktu berkunjung hari ini sudah cukup. Ben sepakat buat pulang, dan kali ini kami pilih nggak naik shuttle lagi. Kami mau coba gondola. Kami naik gondola dari depan Anjungan Papua, menuju area parkir mobil. Awalnya santai, tapi begitu gondola mulai jalan dan lewat piang pertama, Ben langsung tegang. Setiap kali gondola lewat piang, ada sedikit gerakan, dan itu bikin Ben refleks panik. Tapi setelah beberapa menit, kepanikan itu berubah jadi kekaguman. Dari atas gondola, pemandangan TMI kelihatan jelas. Susunan pulau-pulau Indonesia terlihat rapi. Anjungan daerah dengan bangunan khasnya kelihatan satu persatu. Ada rumah adat, ada bangunan ikonik, dan semuanya kelihatan unik dari atas. Ini jadi penutup yang pas, tenang, indah, dan bikin kami refleksi hari ini kami sudah keliling banyak hal. Dari burung, ke sains, ke ilusi, sampai lihat Indonesia dari atas. Dan akhirnya, gondola sampai di area parkir. Sampai di sini dulu perjalanan CJ and Ben hari ini guys. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng kami. Oke guys, kita sampai segini dulu ya. Kita udah capek banget ya guys. Dan hari ini seru banget ya guys. Udah guys, jangan lupa like, share, komen, dan bilang kita mau kemana lagi ya guys. Bye. Bye. Dan tadi kalau puasin yang benar. Nanti gantian.
closingnya kayak gimana? Tapi kamu lupa kayak gimana closingnya? Lupa. Deh,